Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi mengenai continuous process improvement. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Kadek Dewi Trisnayani dengan NIM 2017051169. Yang kedua, Niko Mawina Septiani dengan NIM 2017051178. Dan yang ketiga, Kadek Krisna Hendrawan dengan NIM 2017051179. Next. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kesempurnaan versus perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, definisi sebuah proses. Yang ketiga, pendekatan untuk perbaikan proses. Yang keempat, pemilihan strategi peningkatan yang tepat. Yang kelima, jenis-jenis masalah. Yang keenam, konsep siklus PDSA dan metode pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan TQM, Kaizen, Regeneering, dan Six Sigma. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dewi Trisna. Untuk Dewi Trisna, saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama itu mengenai kesempurnaan versus perbaikan berkelanjutan. Di mana dalam organisasi yang berbasis kualitas, perusahaan itu harus mampu mencapai suatu kesempurnaan dengan terus meningkatkan bisnis dan proses produksinya. Namun kesempurnaan tidak akan mungkin terjadi karena persaingan dalam bisnis itu tidak akan pernah berakhir. Maka diperlukan sebuah perbaikan berkelanjutan, di mana perbaikan proses berkelanjutan ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya organisasi untuk mencapai budaya yang berbasis kualitas, di mana individu itu harus berpikir, bertindak, dan berbicara secara berkualitas. Di mana itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencapai sebuah perbaikan. Yang pertama itulah memandang semua pekerjaan sebagai suatu proses, baik yang berkaitan dengan produksi maupun yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Lalu yang kedua adalah membuat semua proses menjadi efektif, efisien, dan mudah beradaptasi. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan kebutuhan pelanggan. Yang keempat itulah mengontrol kinerja dalam proses menggunakan ukuran seperti waktu siklus maupun bagan kendali. Dan yang keempat itu adalah mempertahankan ketidakpuasan konstruktif dengan tingkat kinerja saat ini. Yang kelima itu menghilangkan pemborosan dan pengerjaan ulang dimanapun itu terjadi. Yang keenam, menyelidiki aktivitas yang tidak menambah nilai pada produk ataupun layanan. Yang ketujuh, menghilangkan ketidaksesuaian di semua fase pekerjaan, bahkan jika peningkatan perbaikannya kecil. Yang kedelapan itu berinovasi untuk mencapai terobosan, dan yang terakhir itulah menggunakan alat teknis seperti kontrol proses statistik atau SPC, desain eksperimental, benchmarking, penyebaran fungsi kualitas, dan sebagainya. Dimana untuk selanjutnya itu materi mengenai definisi dari sebuah proses. Nah, proses itu sendiri merupakan interaksi dari beberapa kombinasi orang, bahan, peralatan, metode pengukuran, dan lingkungan untuk menghasilkan hasil seperti produk, layanan, ataupun proses ini itu merupakan dari input ke proses lainnya. Di mana dalam proses ini sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama masukan atau input, keluaran atau output, dan pengukuran. Untuk masukan itu sendiri itu dapat berupa materi, uang, informasi, data, dan lain-lain. Sedangkan untuk keluaran atau output itu dapat berupa informasi, data, produk, layanan, dan sebagainya. Lalu untuk pengukuran itu sendiri merupakan proses yang dirancang untuk pencapaian tertentu yang diinginkan, seperti kepuasan pelanggan sebagai hasil dari produk dan layanan yang berkualitas lebih baik.
di mana dalam proses ini itu sendiri, masukan ini disediakan untuk meningkatkan proses. Selain memiliki input dan output yang terukur, suatu proses harus memiliki aktivitas yang menambah nilai tambah. Selain itu juga, dalam proses ini itu harus memenuhi atau mematuhi kebijakan pada kondisi tertentu. Sehingga pada titik ini itu penting untuk meningkatkan definisi dari perbaikan proses. Sehingga terdapat 5 cara dasar untuk meningkatkan pentingnya mendefinisikan perbaikan proses. Yang pertama itu adalah mengurangi sumber daya, di mana proses yang menggunakan lebih banyak sumber daya itu akan mengakibatkan suatu pemborosan, sehingga laporan yang dihasilkan yang akan didistribusikan itu akan makin banyak, sehingga akan adanya pemborosan waktu dan distribusi. Yang selanjutnya adalah mengurangi kesalahan, di mana sebagian besar kesalahan itu merupakan sebuah tanda bahwa pengerjaan yang buruk dan membutuhkan pengerjaan yang ulang. Yang ketiga adalah memenuhi ataupun melampaui harapan pelanggan, di mana dengan memenuhi ataupun melampaui harapan pelanggan ini, maka proses perlu ditingkatkan. Misalkan semakin baik ulasan dari pelanggan, maka semakin sedikit saran yang diperlukan untuk sehingga akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu adalah mode proses lebih aman, di mana ini dapat dilakukan misalkan pada tempat kerja yang lebih aman, di mana tempat kerja yang lebih aman ini akan menyediakan tempat kerja yang lebih produktif dengan lebih sedikit kecelakaan yang menyebabkan hilangnya waktu kerja dan klaim kompensasi pekerja yang lebih sedikit. Lalu yang terakhir itulah membuat proses lebih memuaskan bagi pelanggan, di mana membuat untuk meningkatkan suatu proses ini dengan meningkatkan kepuasan individu yang melakukan proses tersebut. Nah, materi selanjutnya itu mengenai pendekatan yang berkaitan untuk menuju proses yang berkelanjutan, di mana pendekatan ini tuh ada 3, ada trilogi Juran, yang kedua ada siklus Plan, Do, Study, at Whitworth, dan Kaizen. Untuk pendekatan yang pertama adalah trilogi Juran, di mana pendekatan ini tuh yang meningkatkan kualitas dari perspektif berorientasi pada biaya. Lalu untuk pendekatan siklus Plan, Do, Study, at Stewart, itu adalah metode pendekatan metode ilmiah rekayasa yang diterapkan untuk perbaikan dan kualitas yang berkelanjutan. Pendekatan yang ketiga yaitu Kaizen, ya, di mana pendekatan ini tuh berfokus pada membuat perbaikan incremental kecil untuk individu dan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan trilogi Juran itu, di mana pendekatan trilogi Juran ini itu merupakan perbaikan proses yang melibatkan perencanaan. Salah satu di mana pendekatan trilogi Juran ini itu dikembangkan oleh Dr. Joseph Juran. Pada pendekatan ini itu terdapat 3 komponen utama, yakni perencanaan, pengendalian, dan peningkatan, sehingga disebut sebagai trilogi Juran. Ya, komponen yang pertama itulah perencanaan, di mana proses perencanaan ini itu diawali dengan penentuan sasaran kualitas. Setelah sasaran kualitas ini ditentukan, maka pemasaran itu akan menentukan pelanggan eksternal, dan semua personel organisasi, manajer, ataupun tim multifungsi itu akan menentukan pelanggan internal. Setelah pelanggan ini itu ditentukan, maka pelanggan itu akan menyatakan kebutuhannya sesuai dengan keinginan. Setelah perusahaan mengetahui kebutuhan pelanggan, maka perusahaan akan mengembangkan fitur produk ataupun layanan yang menanggapi kebutuhan pelanggan tersebut. Lalu perusahaan akan mengembangkan proses yang mampu menghasilkan fitur produk ataupun layanan, dan yang terakhir mentransfer rencana tersebut ke bagian operasi. Komponen yang kedua yaitu terkait dengan pengendalian, di mana pengendalian atau kontrol ini itu digunakan oleh organisasi untuk membantu memenuhi produk, proses, dan persyaratan layanan, di mana pengendalian ini dapat dilakukan dengan
menggunakan lom umpan balik yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama menentukan item atau subjek yang akan dikendalikan dan satuan ukurannya. Yang kedua, menetapkan tujuan untuk kontrol dan menentukan sensor. Menentukan sensor apa yang diperlukan ditempatkan untuk mengukur produk, proses, ataupun layanan. Yang ketiga itulah mengukur kinerja aktual. Yang keempat, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu bertindak atas perbedaan yang ditimbulkan dari kinerja aktual tersebut. Komponen yang ketiga yakni itulah peningkatan, di mana peningkatan ini itu bertujuan untuk mencapai tingkat kinerja yang secara signifikan lebih tinggi dari tingkat saat ini. Lalu di mana perbaikan proses itu dapat dimulai dengan membentuk infrastruktur yang lebih efektif seperti Dewan Mutu. Nah, Dewan Mutu sendiri itu memiliki dua tugas, di mana yang pertama mengidentifikasi proses perbaikan dan membentuk tim proyek dengan pemilik proyek. Yang kedua, menyediakan tim dengan sumber daya untuk menentukan penyebab, menciptakan solusi, dan menetapkan kontrol untuk menahan keuntungan. Dan yang ketiga itulah metode pemecahan masalah yang dijelaskan di bagian selanjutnya, yaitu dapat diterapkan untuk meningkatkan proses perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu, di mana ada Dewan Kualitas, itu adalah pendorong yang memastikan bahwa perbaikan itu akan terus-menerus dan tidak pernah berakhir. Sehingga perbaikan proses itu dapat bersifat incremental ataupun terobosan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wina. Untuk Wina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan strategi peningkatan yang tepat. Dalam pemilihan strategi yang tepat untuk situasi yang tepat sangat penting. Juga benar bahwa integrasi yang tepat dari strategi akan menghasilkan perbaikan yang tidak pernah berakhir. Adapun 4 strategi peningkatan yang tepat, yaitu memperbaiki, yang kedua penyempurnaan, yang ketiga renovasi, dan yang keempat penemuan kembali. Dalam strategi memperbaiki ini sangat sederhana. Apapun yang rusak harus diperbaiki agar berfungsi seperti yang dirancang. Ada 2 level dalam strategi ini. Jika pelanggan menerima produk yang rusak, perbaikan cepat diperlukan. Level ini bersifat sementara dan jangka pendek. Meskipun langkah-langkah jangka pendek menopang masalah, mereka seharusnya tidak menjadi permanen. Tingkat kedua terjadi ketika seorang individu atau tim mengidentifikasi dan menghilangkan akar penyebab masalah dan memberikan solusi permanen. Penting untuk dicatat bahwa strategi perbaikan tidak membuat proses lebih baik dari desain aslinya. Yang kedua, penyempurnaan. Dalam strategi ini melibatkan aktivitas yang secara terus-menerus meningkatkan proses yang tidak terputus. Perbaikan proses, produk, dan layanan dilakukan secara bertahap. Perbaikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini harus menjadi bagian integral dari pekerjaan setiap karyawan. Baik individu maupun tim dapat menggunakan strategi ini. Biasanya, itu tergantung pada melakukan sesuatu sedikit lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, atau dengan sedikit pemborosan. Yang ketiga, renovasi. Strategi ini menghasilkan perbaikan besar atau terobosan. Meskipun produk, layanan, proses, atau aktivitas yang dihasilkan mungkin sering tampak berbeda dari aslinya. Pada dasarnya sama. Inovasi dan kemajuan teknologi adalah faktor kunci dalam pendekatan ini. Sebagai contoh, proses pengeboran lubang pada awalnya dilakukan dengan tangan dengan mekanisme engkol. Namun dengan munculnya motor listrik, lahirlah bor listrik. Bor listrik telah terus disempurnakan dengan bit, cuk, dan material yang ditingkatkan. Yang keempat, penemuan kembali. Pada penemuan kembali ini merupakan strategi perbaikan yang paling menuntut, di mana itu didahului oleh perusahaan bahwa pendekatan saat ini tidak akan pernah memuaskan kebutuhan pelanggan. Produk, layanan, proses, atau aktivitas baru dikembangkan menggunakan tim berdasarkan pemahaman lengkap tentang persyaratan dan harapan pelanggan. Reinvestment atau re-engineering dimulai dengan membayangkan bahwa kondisi sebelumnya tidak ada, dengan kata lain,
selembar kertas bersih. Kemudian, tim menggunakan pengetahuan mendalam tentang persyaratan dan harapan pelanggan dan menciptakan produk, layanan, proses, dan aktivitas baru. Next. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah. Terdapat 5 jenis masalah, yaitu kepatuhan, tidak struktur, efisiensi, desain proses, dan desain produk. 3 yang pertama adalah masalah kinerja, di mana sistem yang ada tidak berkinerja memuaskan, dan 2 yang terakhir adalah masalah desain yang memerlukan desain baru atau yang lebih baik. Untuk masalah yang pertama yaitu kepatuhan. Masalah kepatuhan terjadi ketika sistem terstruktur yang memiliki input, proses, dan output standar berkinerja tidak dapat diterima dari sudut pandang pengguna. Masalah-masalah ini diidentifikasi dengan membandingkan dengan standar atau dengan umpan balik dari pelanggan internal atau eksternal. Tantangan utama adalah untuk menentukan akar penyebab ketidaksesuaian dan kemudian mengambil tindakan korektif. Diagnosis bisa jadi sulit karena produk dan prosesnya cukup rumit. Standar tidak dapat mengatasi semua masalah potensial karena interaksi karakteristik yang dapat diterima secara individual. Yang kedua, tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur menyerupai masalah kepatuhan, kecuali bahwa mereka tidak ditentukan oleh standar. Tidak adanya standar mungkin karena ketidakmatangan sistem atau kebutuhan akan fleksibilitas dalam kinerja sistem. Misalnya, seorang tukang kayu ahli menyesuaikan aktivitasnya dengan serat atau kadar air kayu, dan pekerja layanan pelanggan menyesuaikan perilaku mereka dengan pelanggan individu. Identifikasi masalah yang tidak terstruktur biasanya disebabkan oleh umpan balik pelanggan yang negatif. Tantangan utama adalah untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan untuk mendiagnosis penyebab kinerja yang buruk. Yang ketiga, efisiensi. Masalah efisiensi terjadi ketika sistem berkinerja tidak dapat diterima dari sudut pandang pemilik atau operatornya. Dengan kata lain, pengguna akhir puas namun prosesnya lebih mahal dari yang diinginkan atau kondisi kerja tidak dapat diterima. Pemecahan masalah diarahkan untuk mengurangi biaya dan menyediakan kondisi kerja yang aman. Identifikasi masalah tersebut terjadi dari benchmarking dan saran operator. Yang keempat, proses desain. Masalah desain proses melibatkan pengembangan proses baru dan revisi proses yang ada. Banyak bisnis dan proses produksi yang belum dirancang dengan baik atau menjadi usang dengan kemajuan teknologi. Identifikasi masalah didorong oleh kinerja yang buruk. Pengetahuan bahwa kita dapat melakukan lebih baik atau benchmarking atau pengenalan produk baru. Hal ini mengharuskan kebutuhan pengguna dan kendala yang relevan diidentifikasi. Dan yang kelima yaitu masalah desain produk. Masalah desain produk ini melibatkan pengembangan produk baru dan peningkatan produk yang sudah ada. Fokus utamanya adalah untuk mencegah proses dan masalah pengguna akhir dengan mengandalkan kebutuhan pelanggan. Meskipun pekerjaan desain dapat dimulai sebagai akibat dari kinerja produk yang buruk, pemecahan masalah biasanya terjadi sebagai bagian alami dari lingkungan yang kompetitif. Tantangan utama adalah menerjemahkan secara tepat waktu, kebutuhan dan kendala pengguna ke dalam atribut dan spesifikasi produk, biasa menggunakan penerapan fungsi kualitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Krishna. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep siklus PDSA. Siklus Dose Study Act atau PDSA dasar pertama kali dikembangkan oleh Shewhart dan kemudian dimodifikasi oleh Deming. Ini adalah teknik perbaikan yang efektif. Ada juga 4 langkah dalam siklus persis seperti yang dinyatakan. Yang pertama ada rencana, yang kedua ada melaksanakan, mengerjakan, dan yang ketiga ada belajar, dan yang terakhir yaitu bertindak. Pertama, rencana dengan hati-hati apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya melaksanakan atau mengerjakan rencana atau melakukan dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, belajar apakah rencana yang dikerjakan itu berjalan sebagaimana mestinya atau apakah hasilnya berbeda. Dan yang terakhir, bertindak pada hasil dengan mengidentifikasi apa yang berhasil seperti yang direncanakan dan apa yang tidak. Next. Metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau juga disebut metode ilmiah memiliki banyak variasi tergantung sampai batas tertentu pada penggunaannya. Ada 7 fase dalam metode pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi peluang. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang untuk perbaikan. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mengidentifikasi masalah, membentuk tim, dan menentukan ruang lingkup. Fase kedua adalah analisis proses saat ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk memahami proses dan bagaimana saat ini dilakukan. Kegiatan utama adalah untuk menentukan batas-batas proses, output dan pelanggan, input dan pemasok, dan aliran proses. Yang ketiga, kembangkan solusi optimal. Fase ini bertujuan untuk menetapkan solusi yang potensial dan layak serta merekomendasikan solusi terbaik untuk meningkatkan proses. Setelah semua informasi tersedia, tim proyek mulai mencari solusi yang mungkin. Lebih dari satu solusi sering diperlukan untuk memperbaiki situasi. Terkadang solusi cukup jelas dari analisis dan sepintas. Yang fase keempat yaitu menerapkan perubahan. Setelah solusi terbaik dipilih, itu dapat diimplementasikan. Fase ini bertujuan untuk mempersiapkan rencana implementasi, memperoleh persetujuan, dan melaksanakan perbaikan proses. Fase kelima yaitu pelajari hasilnya. Fase ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perubahan dengan menelusuri dan mempelajari efektivitas upaya perbaikan melalui pengumpulan data dan peninjauan kemajuan. Fase keenam yaitu standarisasi solusi. Setelah tim puas dengan perubahan, itu harus dilembagakan dengan kontrol positif dari proses, sertifikasi proses, dan sertifikasi operator. Positrol atau kontrol positif memastikan bahwa variabel terpenting tetap terkendali. Ini menentukan apa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan proses merupakan pembaruan dari aktivitas pemantau. Dan fase yang terakhir yaitu rencana masa depan. Fase ini memiliki tujuan untuk mencapai peningkatan tingkat kinerja proses. Terlepas dari seberapa sukses upaya perbaikan awal, proses perbaikan terus berlanjut. Penting untuk diingat bahwa TKM membahas kualitas manajemen serta manajemen kualitas. Next. Pendekatan TKM Kaizen. Proses perbaikan terus-menerus dalam peningkatan kecil yang membuat proses lebih efisien, efektif, terkendali, dan mudah beradaptasi. Berfokus pada penyederhanaan dengan memecah proses kompleks menjadi subproses mereka dan kemudian memperbaikinya. Kaizen sangat bergantung pada budaya yang mendorong saran dari operator yang terus-menerus mencoba meningkatkan pekerjaan atau proses mereka secara bertahap. Contoh peningkatan tipe Kaizen adalah perubahan warna bilik las dari hitam menjadi putih untuk meningkatkan visibilitas operator. Next. Pendekatan TKM Reengineering. Menurut Hammer dan Champy, reengineering adalah pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam ukuran kinerja yang kritis. Pemikiran ulang mendasar dan desain ulang radikal dari
Pada tahun 1997, M. Jorgensen Company menerapkan rekayasa ulang menggunakan pendekatan pemecahan masalah 5 fase yang pada akhirnya mengurangi biaya operasi sebesar 12%. Fokus dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pekerjaan yang tidak bernilai tambah dan mengurangi biaya yang sesuai dengan tidak menjaga kualitas. Next. Pendekatan TKM Six Sigma. Pada tahun 1999, M. Harry dan R. Schroeder menerbitkan Six Sigma, strategi manajemen terobosan yang merevolusi perusahaan top dunia. Six Sigma ini ada 3 aspek, yaitu aspek statistik, aspek lainnya, dan masalah. Aspek statistik menurut James Harrington, Six Sigma hanyalah sebuah proses TKM yang menggunakan analisis kapabilitas proses sebagai cara untuk mengukur kemajuan. Aspek statistik Six Sigma memberitahu kita bahwa kita harus mengurangi variabilitas proses dan mencoba untuk menjaga proses tak terpusat pada target. Kedua aspek lainnya, Harry dan Schroeder menggunakan metodologi yang disebut DMIC, yang berarti mengidentifikasikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol. Ketiga masalah, ada sejumlah masalah yang terkait dengan metodologi Six Sigma. Akan sangat sulit dan tidak terlalu hemat biaya bagi usaha kecil untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan. Bahkan bisnis menengah pun akan kesulitan membayar mahalnya biaya pelatihan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.